Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham layak dipantau dari sektor yang berbeda. Kali ini akan saya bahas sektor multifinance. Mengapa? Karena ada sentimen kredit diturunkan menjadi 1,75%. Nah, kita lihat bagaimana saham-saham multifinance ini sebagai saham yang biasanya perusahaan tersebut dijadikan untuk perkreditan masyarakat pada umumnya. Ada 5 saham yang saya tahu multifinance yang cukup baik secara emiten dan juga cukup baik secara teknikal. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mengulas saham yang saya maksud. Sekarang IHSG terpantau menutup di dekat area middle sideways-nya, yaitu di 6033. Potensi untuk menuju bullish masih ada secara momentum dan RSI, dan momentum secara stokastik, dan momentum secara MACD juga mendukung. Menuju bullish juga masih ada arah yang baik. Jika teman-teman ambil di bawah, sudah siap-siap taking profit ketika ada candle merah lanjutan, atau bisa hold dengan memakai trailing stop saja. Langsung saja kita akan membahas saham pertama, yaitu ada Cevin. Cevin ini merupakan salah satu emiten yang dikoleksi oleh Pak Lo Keng Hong, di mana salah satu investor terkenal di Indonesia yang sudah entry di saham Cevin. Kita lihat peluangnya. Sekarang secara teknikal dia tertahan di EMA 50 dan tertahan juga di EMA 20. Secara momentum, volume trend sudah menunjukkan ke arah yang baik, dan secara stokastik juga menandakan arah yang baik. Untuk entry-nya saya pikir ambillah ketika teman-teman break di area 290, di area 292 ini sudah bisa entry. Dan bagi teman-teman yang belum entry, saya pikir area 290 sampai 292 ini merupakan area entry yang optimal. Karena kita harus memastikan area entry terbaik itu menjadi alasan kita untuk masuk ke dalam saham tersebut. Secara momentum dia akan break dia punya bearish trend sebelumnya, dan dia mencoba untuk kembali menuju jalur bullishnya. Di sini ada tertahan di area 264 dan 294 dan 296. Ini merupakan area di supply kecil sekali di sini yang patut kita tetap perhitungkan. Jika mampu melewati area 294 sampai 296, ini merupakan area supply kecil, bukan tidak mungkin bullishnya saham Cevin ini akan dimulai pada saat itu juga. Lalu taking profitnya di mana? Taking profit optimal itu di area 29, taking profit optimal itu di 318 sampai 314. Dan di sini ada area demand dan supply yang cukup kuat di area 310 sampai 302. Ini merupakan area supply nanti yang akan diuji sebelum dia menuju area taking profitnya. Saya ingatkan saham multifinance ini merupakan saham pandangan saya terkait multifinance yang bisa teman-teman lirik untuk koleksi seperti itu. Karena belum ada sektor multifinance selain ADMF ya. Kalau saya ADMF, kenapa? Karena saya tertarik dengan dividen dengan harga murahnya juga. Oke, sekian dulu untuk stop lossnya. Bisa teman-teman ambil di 280. Jika break 280, bisa pasang stop loss. Ke emiten selanjutnya ada ADMF. ADMF di sini sudah hampir membuat pola double bottom, tetapi jika tidak sesuai dengan lebarnya, berarti di sini kita batalkan double bottomnya. Apakah kita buat seperti ini? Ya tidak mungkin juga. Dia hanya koreksi sebentar, dia menjemput bola. Demandnya di sini di area 8.000 sampai 7.950, baru dia rally lagi.
Dan perhatikan ini ada pola yang saya suka seperti pola di gudang garam sebelumnya, itu adalah Golden Cross, EMA 20 dan EMA 50. Bagi teman-teman yang tertarik untuk Golden Cross, ini sudah bisa kita ambil akumulasi untuk swing trade. Nah, ADMF ini merupakan menu swing trade. Saya sudah calling ketika teman-teman di 8.000 sampai 7.950. Saya entry di sana dan teman-teman mungkin masih berpikir terlalu mahal, tapi menurut saya saham multi finance yang salah satu ini dia sangat murah. Ditambah dia juga punya sentimen terbaru, yaitu dia akan bagi dividen sebesar Rp500. Ini cukup besar di saat kendala pandemi. Perusahaan ini masih membagikan dividen, mengartikan bahwa ADMF merupakan salah satu emiten multi finance yang masih sehat. Secara momentum dan MACD juga sangat bagus. Saya pastikan teman-teman yang sudah entry di bawah di 8.000 sampai 7.950 sudah profit. Baik, kita lihat berapa profitnya. Ya, 5,52% dengan 450 poin untuk profitnya. Sebentar lagi akan menyentuh area taking profit di 8.550, tetapi kita lihat manakah yang lebih terbaik, apakah sentimen dividennya atau capital gain-nya. Ketika kita mengambil capital gain-nya, berarti kita harus out sebelum dia punya kumden. Kenapa? Dia ada dividend trade di sini. Lihat dampaknya luar biasa sekali dividend trade. Dan kita bisa pastikan ketika dia punya dividend trap juga, dia akan cenderung ke bawah lagi. Jadi siap-siap untuk taking profit untuk saham ADMF untuk mengambil capital gain saja. Tetapi jika teman-teman ambilnya di bawah dengan jumlah banyak atau salah satu investor terlama di ADMF, sebaiknya ya hold saja. Kenapa? Karena teman-teman sudah merasakan dividennya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada Bluefin PFI Finance Indonesia, sekarang tertahan di EMA 20-nya. Jika dia masih terkonsolidasi di EMA 20, kemungkinan besar akan mantul ke area supply-nya lagi di 995 sampai 935. Kenapa dia tidak kuat? Karena ini merupakan sudah area taking profit di 1618. Dan bagi teman-teman yang untuk entry bisa menunggu di EMA 50-nya atau di EMA 20, dia bertahan dan membuat pantulan sedikit saja untuk besok. Tapi secara tren dan secara momentum juga masih cenderung buruk. Kita bisa masukkan watchlist saja saham Bluefin untuk memastikan saham ini masih berlanjut untuk bullish. Jika dia EMA 20-nya tembus, ya bukan tidak mungkin kita harus keluar dulu ya. Atau teman-teman yang sudah punya barang keluar dulu, ambil profit dan jemput lagi di EMA 50-nya seperti itu. Selanjutnya ada saham Verna, ya mungkin teman-teman baru mendengar. Saham Verna ini merupakan salah satu saham multi finance juga yang sering digoreng-goreng dan sekarang tertahan di EMA 200. Secara momentum dan secara RSI sudah menandakan arah yang baik. Kita lihat saja secara akumulasinya, jika dia berhasil break di area sideways-nya ini. Area sideways-nya, oke, area sideways-nya di area 140 sampai 127, ambillah entry ketika dia break saja dan pasanglah stop loss di 127. Tergantung teman-teman ngambilnya. Ketika teman-teman ngambil di 127, berarti ini diturunkan saja, lalu dibuat ya sebatas low-nya di sini. Karena di sini ada base kecil, ini berarti udah kita sebut demand. Pasang stop loss-nya di sini, entry-nya di sini 129, bisa taking profit di 134, 143 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saham Verna ini jarang dilirik karena ini hanya sebatas saham gorengan saja setahu saya. Lalu selanjutnya ada saham WOMF, salah satu saham gorengan juga yang juga tidak liquid, tetapi dia termasuk saham multi finance.
secara momentum, secara RSI, secara MACD masih cenderung bearish, tetapi secara stokastik signal buy sudah digelontorkan dan sudah disinyalkan. Secara momentum terbaik saya pikir di sini ada base, dia buy-nya harus mantul dulu di area base 18 sampai 14. Jadi area pijakan kuat seperti itu. Dia tidak mampu melewati area dia punya supply di sini di area 270 sampai 266. Kenapa? Di sini ada retest beberapa kali menjadi resisten. Nah, bisa kita pastikan ini bisa kita patokan menjadi area supply. Dan di sini menjadi area demand. Kenapa? Karena di sini banyak sekali base. Nah, ketika kita sudah menemukan base terbaik, maka di sini ada kita bisa ambil kesimpulan sementara di sini merupakan area demand di mana harga berkutat dan diminta lebih banyak di area tersebut. Sekian dulu untuk saham ulasan Multifinance. Jadi yang terbaik menurut saya ada CTRA, bukan CTRA, ada Cevin, ada ADMF, Adira Dinamika Multifinance, dan ada Gevin. Dan yang saya masuki sudah lama ada ADMF, masuk dia di area supply di area 8000 sampai 7950. Rata-rata saya itu di 7975. Dan di Cevin baru masuk juga di posisi 290. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di lini master stock saya yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.